udah gak kerasa nih. Udah mau akhir tahun aja. Akhir tahun pertanda bahwa sebentar lagi kita bakalan liburan. Yeay! Siapa nih dari teman-teman yang cita-citanya mau liburan? Pasti banyak lah ya. Tapi tahu nggak sih, kalau di bulan November ini ada liburan nasional yang unik banget di Amerika. Halo Safelita, welcome back to Monologika. Halo semuanya, gimana nih rasanya sudah melewati 11 bulan di tahun 2022 ini? Udah mulai budruk sana sini gak sih? Masih tetap bertahan di tengah gempuran tugas yang menumpuk dan juga pelaksanaan proker di organisasi ya? Oke, karena kita ketemu lagi nih di seri podcast Safel yang bertajuk Monologika. Seperti biasa, kalian gak sendiri tentunya karena bersama gue nih di sini Amu sebagai special host bersertifikat manji atau mantap jiwa yang akan menemani waktu luang, waktu jenuh, waktu sepi, waktu sendiri dan juga waktu overthinking kalian. Ngomong-ngomong tentang liburan nih ya, di bulan November negara bangsa memiliki hari libur nasional yang spesial loh. Namanya adalah Thanksgiving. Thanksgiving merupakan perayaan ucapan syukur di Amerika Serikat yang jatuh pada Kamis minggu keempat November setiap tahunnya. Perayaan ini sudah berlangsung lama sejak abad ke-16 yang waktu itu diperingati sebagai ucapan syukur pasca panen di musim gugur seperti yang dilansir di Britannica. Thanksgiving kini ditetapkan sebagai hari libur nasional dan menjadi kesempatan bagi masyarakat Amerika Serikat untuk berkumpul bersama keluarga sembari menikmati hidangan spesial. Nah, selama perayaan Thanksgiving ada hidangan khusus yang memang harus banget nih ada, yaitu kalkun. Kalkun diyakini tidak ada saat Thanksgiving pertama berlangsung. Momen yang dikenal dengan sebutan First Thanksgiving itu tidak menunjukkan kehadiran kalkun di atas meja makan. Suku Wampanoag yang kala itu hadir dalam perayaan Thanksgiving membawa daging rusa. Sementara penjajah Inggris atau yang disebut dengan Pilgrims yang turut serta disebut membawa unggas liar. Ada kemungkinan unggas yang dibawa oleh kolonial tersebut adalah kalkun. Namun sejarawan berpikir bahwa unggas itu adalah bebek atau angsa. Kalkun mungkin menjadi hidangan Thanksgiving populer pada abad ke-19 dengan berbagai alasan yang mengikutinya. Yang pertama, jumlah kalkun lumayan banyak. Seorang ahli yang tidak disebut namanya memperkirakan bahwa setidaknya ada 10 juta kalkun di Amerika Serikat pada saat itu. Kalkun juga dianggap sebagai unggas yang hampir selalu tersedia di peternakan milik keluarga dan siap disembelih. Selain itu, kalkun memiliki ukuran yang besar daripada unggas lainnya, sehingga dianggap cukup untuk memberi makan satu keluarga. Bertolak belakang dengan kalkun, hewan ternak lainnya seperti ayam dan sapi masih memproduksi telur dan susu sehingga dianggap lebih berguna. Tokoh yang penting mendirikan Amerika Serikat juga mengambil peran dalam popularitas kalkun saat Thanksgiving. Dikutip dari Food 52, Alexander Hamilton mengatakan tidak seorang pun boleh berpantang makan kalkun pada hari Thanksgiving. George Washington, presiden pertama Amerika Serikat, juga berperan sebagai orang di balik penetapan Thanksgiving sebagai hari libur nasional. Kini, makanan Thanksgiving tidak hanya kalkun, ada juga Brussels sprout, pie labu, cranberry, dan juga mashed potato. Oke, karena kita tadi sudah berbincang-bincang nih tentang Thanksgiving, sekarang waktunya kita kulik bareng. Gimana sih asal-usul perayaan Thanksgiving ini? Mungkin untuk sejarahnya sendiri, Thanksgiving mempunyai dua versi nih. Yang pertama, ada versi narasi kolonial dan versi narasi penduduk asli benua Amerika nih Sobat Safelita. Yuk, kita bahas satu persatu. Thanksgiving versi narasi kolonial. Penduduk Amerika Serikat di masa
modern meyakini bahwa Thanksgiving berakar dari pesta panen yang dirayakan oleh para berziarah atau kita sebut saja pilgrims yang datang dari benua Eropa dan menetap di benua Amerika yang mengadu nasib di dunia baru. Mereka merayakan pesta panen sebagai wujud rasa syukur atas panen pertama mereka. Sebagai wujud dari rasa syukur, mereka mengundang salah satu suku di Amerika, yaitu suku Wampanoag, yang diyakini telah membantu panen mereka sendiri. Beberapa mitos juga dipercaya oleh masyarakat modern di Amerika Serikat bahwa pesta perayaan panen tersebut menghadirkan hidangan kalkun yang dinikmati bersama petinggi suku Wampanoag tersebut. Sehingga tradisi Thanksgiving identik dengan kalkun pangangnya. Namun beberapa sejarawan tidak menemukan bukti tertulis simbolisme kalkun di catatan sejarah para kolonialis tersebut. Selain itu, tidak ada bukti tercatat baik dari catatan kolonialis maupun dari tradisi kisah Wampanoag yang mengatakan bahwa suku Wampanoag diundang untuk merayakan pesta panen tersebut. Thanksgiving versi narasi keturunan penduduk asli benua Amerika dan gerakan Day of Mourning. Para penduduk asli yang merupakan keturunan suku Amerika, terutama suku Wampanoag, menolak narasi macam itu. Sepanjang sejarah tidak pernah ada kisah yang disetujui oleh suku Wampanoag bahwa mereka diundang dalam tradisi perayaan Thanksgiving pertama. Tidak ada catatan atau cerita dari nenek moyang Wampanoag yang menyatakan demikian, sehingga para aktivis dari suku Wampanoag menuding pemerintah Amerika Serikat telah memfabrikasi sejarah Thanksgiving untuk kepentingan politik. Para aktivis suku Amerika asli menilai bahwa tradisi Thanksgiving mengaburkan sejarah kelam yang dialami oleh penduduk asli Amerika. Sepanjang sejarah, hubungan antara penduduk kolonialis kulit putih dengan penduduk asli Amerika Serikat diwarnai dengan konflik berdarah. Mereka terus diperangi dan terpaksa kabur dari tanah mereka sehingga jumlah mereka semakin berkurang. Dan kini hanya tersisa beberapa dari keseluruhan demografis penduduk Amerika Serikat. Kehadiran Thanksgiving dinilai hanya memperburuk keadaan karena menutupi fakta bahwa mereka menjadi korban kolonialisme, dan Thanksgiving membuat seolah-olah relasi antara pedagang dengan penduduk asli Amerika Serikat selama ini baik-baik saja. Kerisauan para aktivis penduduk asli Amerika memuncak dan akhirnya merintis sebuah gerakan The National Mourning Day atau Hari Bergabung Nasional bagi penduduk asli Amerika Serikat. Kerisauan para aktivis penduduk asli Amerika memuncak dan akhirnya merintis sebuah gerakan The National Mourning Day atau Hari Bergabung Nasional bagi penduduk asli Amerika. Gerakan ini dipelopori oleh Frank Wamsuta James, seorang aktivis keturunan Wampanoag. Ia menuntut pemerintah Amerika Serikat telah mengaburkan sejarah. Sebagai gantinya, ia merintis gerakan ini untuk mengedukasi para penduduk suku Amerika asli terhadap kekejaman yang mereka alami sepanjang sejarah, menghimpun massa untuk menuntut kesejahteraan bagi penduduk suku Amerika asli, dan mengedukasi budaya yang kaya dan dari suku Amerika asli. Gerakan ini menjadi antitesis bagi Thanksgiving. Kini Thanksgiving tetap dirayakan, tapi disertai dengan edukasi akan budaya suku Amerika asli yang kaya kepada penduduk Amerika Serikat modern oleh para keturunan suku Amerika asli. Mereka berharap kedepannya akan tercipta keadilan yang mereka tuntut dan kesejahteraan bagi penduduk suku Amerika asli yang selama ini menjadi penduduk marginal. Wah, sangat menarik ya Sobat Savelita.
Dan ternyata nih, perayaan Thanksgiving ini tidak hanya dirayakan oleh Amerika Serikat saja loh. Ada beberapa negara yang juga turut merayakan dengan istilah yang berbeda, namun suasana dan meaningnya itu tetap sama. Negara pertama yaitu Korea. Orang Korea merayakan perayaan bernama Chuseok Harvest Festival setiap hari ke-15 di bulan ke-8 kalender lunar, sebagai penghormatan kepada leluhur dan nenek moyang. Mereka merayakannya dengan pulang ke kampung leluhur dan ziarah di makam dengan membawa makanan tradisional seperti kue beras tradisional, sup talas, dan son'i atau yang biasa disebut dengan jamur. Festival juga diisi dengan bernyanyi dan memanah. Orang Korea juga memanfaatkan hari libur ini untuk berbagi kebahagiaan dengan orang di sekitarnya. Lalu yang kedua ialah India. Di negara India mengenal festival Pongal untuk merayakan rasa syukur kepada alam. Pongal dirayakan selama 4 hari penuh di pertengahan Januari di India Selatan. Hari pertama dirayakan dengan upacara penghormatan kepada penguasa awan yang mengatur turunnya hujan, yaitu Dewa Indra. Hari kedua dilakukan upacara penghormatan kepada Dewa Matahari. Orang-orang secara simbolis mempersembahkan tebu, kelapa, pisang, dan nasi yang direbus dengan susu kepada dewa. Sementara hari ketiga adalah hari untuk memuliakan sapi yang dikenal dengan sebagai Matu Pongal. Sapi akan dihias dengan dekorasi dan juga manik-manik. Hari keempat merupakan puncak perayaan Pongal, yang mana para perempuan India mencuci daun kunyit lalu meletakkan beras di sekitarnya. Mereka berdoa meminta kemakmuran bagi seluruh anggota keluarga. Lalu negara yang ketiga adalah Liberia. Di Liberia, Thanksgiving dirayakan pada Kamis pertama November. Orang Liberia merayakan festival ini sejak abad ke-19. Momen ini dipelopori oleh budak Amerika yang dibebaskan. Mereka akan memenuhi gereja dengan membawa keranjang yang berisi buah-buahan lokal. Setelah proses doa, buah-buahan akan dilelang. Lalu mereka pulang ke rumah untuk berpesta pora, bernyanyi, dan menari bersama. Alright, sebenarnya ya, masih banyak lagi negara lain yang ikut merayakan. Tapi karena hal itu sepertinya banyak sekali dan tidak cukup ya waktunya untuk dipaparkan di sini. Jadi beginilah Sobat Sapolita Serba Serbi terkait perayaan Thanksgiving. Mulai dari sejarahnya, makanan ikonnya, hingga perayaan yang seperti apa sih yang biasanya dilakukan. Jadi, buat Sobat Sapolita juga bisa banget nih ngerayain Thanksgiving ya. Nggak harus sih pesta-pesta besar-besaran. Sobat Sapolita bisa nih kayak contohnya kayak tadi tuh. Sobat Sapolita bisa banget ngerayainnya dengan pesta kecil-kecilan saja, mungkin dengan keluarga atau teman-teman, sahabat terdekat. Yang penting nih, ialah makna, yaitu bersyukur. Mungkin segitu dulu aja ya Sapolita di Monologika episode ke-9 ini. Semoga Monologika episode kali ini dapat menjawab rasa penasaran Sobat Sapolita dan bisa menambah wawasan juga tentunya. That's all from me, and thank you all for tuning in this episode with me. And as always, I'll see you in the next episode of Monologika. I'm out, peace and love. Goodbye everyone.